dua orang juga untuk membeli dan menjual suatu aset pada waktu kemudian, dan ini tuh hampir sama dengan kontrak berjangka sebenarnya. Tapi karena kontrak forward ini tuh nggak diperdagangkan di bursa seperti kontrak berjangka. Terus yang ketiga ada kontrak swap. Kalau kontrak swap ini kontrak yang dipakai untuk memitigasi risiko yang timbul dari hutang, yang mana hal ini tuh dikenakan dengan biaya bunga. Kontrak swap sendiri itu dikenal dengan interest rate swap, yang mana hal ini tuh dilakukan pertukaran tingkat suku bunga dengan pihak lain. Dan yang terakhir ada kontrak opsi. Kontrak opsi sendiri dia ini memberikan hak kepada pihak kontrak opsi sendiri untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa jatuh tempo. Selanjutnya ada metode analisis pasar derivatif. Analisis pasar derivatif ini dapat dilakukan melalui pendekatan fundamental, teknikal, kuantitatif, volatilitas, serta sentimen pasar. Analisis fundamental ini tuh fokus pada faktor-faktor ekonomi makro dan mikro yang memengaruhi nilai aset pasar seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penilaian terhadap penawaran dan permintaan pasar atas aset dasar dan analisis terhadap kinerja perusahaan atau komoditas yang mendasarnya juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Selanjutnya kita beralih ke penggunaan dan fungsi pasar derivatif. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau pasar derivatif ini tuh benar-benar memainkan peran penting dalam sistem keuangan. Akan berbagai fungsi utama. Salah satu fungsi terpenting adalah manajemen risiko dan hedging, yaitu kemampuan untuk melindungi nilai aset terhadap fluktuasi harga. Produsen dan konsumen komoditas dapat menggunakan kontrak derivatif untuk melindungi diri dari ketidakpastian harga di masa depan. Lalu ada mekanisme pasar derivatif. Ini tuh mencakup serangkaian proses yang mengatur bagaimana kontrak derivatif diperjualbelikan, diselesaikan, dan diatur oleh otoritas terkait. Dalam pasar derivatif terorganisir exchange trade, perdagangan dilakukan melalui bursa yang diatur secara resmi seperti Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ. Tantangan dan risiko dalam analisis pasar derivatif. Meskipun pasar derivatif ini tuh menawarkan beberapa banyaknya manfaat, analisis pasar ini tuh nggak lepas dari beberapa risiko dan tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kompleksitas dalam penilaian dan penggunaan model sistematis, penggunaan model matematis. Banyak derivatif, terutama yang bersifat eksotik dan terukur. Risiko likuiditas dan volatilitas juga itu benar-benar harus diperhatikan karena bisa menimbulkan masalah yang serius, terutama pada saat kondisi krisis. Ketika pasar mengalami guncangan, likuiditas bisa mengering dengan cepat, membuat pelaku pasar sulit melakukan hedging atau menutup posisi. Jadi kesimpulannya, pasar derivatif ini tuh benar-benar penting banget ya untuk keuangan dari sistem keuangan global yang berfungsi untuk melindungi nilai aset, melakukan spekulasi, arbitrase, serta disertifikasi portofolio. Instrumen derivatif seperti futures, forward, swap, opsi memiliki karakteristik dan tujuan masing-masing, serta dapat digunakan oleh beberapa pihak, mulai dari petani, perusahaan,